Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam beraktivitas sehari-hari, banyak hal kecil yang dilarang namun kita langgar, baik disengaja ataupun tidak. Apakah yang diperbuat berdampak besar ke depannya, bahkan dapat menyinggung perkara akhirat karena dosa besar. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu kali lagi, simak video ini sampai selesai biar gak salah paham. Sudah seharusnya kita berhati-hati dalam melakukan apapun, terutama hal-hal yang sepele, karena hal tersebut terkadang yang menyeret umat muslim ke lubang dosa besar. Sangatlah bahaya apabila hal-hal tersebut sudah melekat dalam diri seseorang. Jangan sampai seorang muslim menemani setan di akhirat kelak akibat perkara kecil yang kerap dilakukan sebagai kebiasaan. Berikut 3 perkara sepele tapi berdampak dosa besar jika terus dilakukan. Ghibah. Pada dasarnya, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Perkara ghibah sering dilakukan tanpa dasar yang berawal dari pembicaraan canda gurau, sampai pada akhirnya berujung ghibah. Ghibah merupakan membicarakan orang lain dengan menodai diri, kemuliaan, kehormatan orang lain ketika mereka sedang tidak ada di hadapannya. Ghibah sendiri hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 19. Riya. Riya merupakan perbuatan baik dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari selain Allah. Ini merupakan salah satu penyakit hati dan sifat tercela yang wajib dihindari. Orang riya cenderung memiliki sifat malas, kemudian giat jika di tengah-tengah orang yang banyak, semakin giat beramal bila mendapat pujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang memanfaatkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya." Quran Surat An-Nisa ayat 38. Membuka aib sendiri. Aib bisa berupa cerita buruk, pengalaman kelam ataupun sifat jelek yang dimiliki oleh seseorang. Membuka aib sendiri dengan bercerita ke sahabat memang terasa menggelitik, tetapi kita perlu tahu bahwa Allah menutupi aib seorang hambanya. Lantas mengapa hambanya dengan bangga membongkar aib tersebut? Hal ini merupakan dosa besar meski perbuatan yang dilakukan sangatlah ringan. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh, dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai fulan, aku telah mengerjakan perbuatan buruk ini dan itu." Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kajian ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kajian seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.